Selamat datang kembali di pembahasan soal ujian tulis berbasis komputer di seleksi nasional berdasarkan tes di UTBK SNBT 2023. Kali ini kita akan membahas terkait kemampuan memahami bacaan dan menulis. Oke, langsung saja ke soal pertama. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim Senator Chris Coons ke Ethiopia untuk menemui dengan Perdana Menteri Abiy Ahmed dan menyampaikan kepribadian besar Biden atas krisis kemanusiaan di wilayah Tigray. Di wilayah itu, titik-titik, warga tewas setelah pertempuran. Washington juga, titik-titik, akan memberikan hampir 52 juta dolar lebih dalam bentuk bantuan untuk mengisi krisis kemanusiaan di kawasan itu. Kemudian, Amerika Serikat juga menyerukan agar permusuhan diakhiri dan para pelanggar hak asasi manusia dimintai pertanggungjawaban. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mendesak penarikan segera pasukan Eritrea. Akhirnya penempatan pasukan regional pemerintah Ethiopia di Tigray dan menambah akses bantuan kemanusiaan. Pertempuran antara pasukan pemerintah dan Front Pembebasan Rakyat Tigray telah menewaskan ribuan warga dan memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi dari rumah mereka di wilayah pegunungan yang berbentuk sekitar 5 juta itu. Sumber VOA Indonesia dengan perubahan. Kata berimbuhan yang salah pada teks di atas adalah kira-kira apa kata yang berimbuhan kemanusiaan, pelanggar, menambah, menemui, pembebasan. Oke, mari kita bahas materi imbuhan. Kata berimbuhan yang kurang tepat adalah kata menemui. Penggunaannya kurang tepat karena membuat kalimat menjadi rancu ketika dibaca. Maka bentuk yang benar adalah bertemu seperti itu. Jadi diminta untuk mencari di sini ya, kira-kira yang kalimat yang berimbuhan yang salah, kira-kira apa sih seperti itu. Berarti dicek langsung dari jawaban ini, dicocok-cocokkan seperti itu. Oke, kemudian soal nomor 2. Investor muda asal Oja, Maroko, Bilal Hamouti, menyebut karya cipta terancamnya sebagai masker masa depan. Ia sangat bangga dan atas temuannya yang membuatnya mendapat pengakuan internasional. Ciptaan Bilal yang menggembarkan ini menjadikannya sebagai juara pertama dalam kategori Future Engineering or Insinyur Masa Depan. Dalam sebuah kompetisi robotik internasional, ratusan orang dari 21 negara berpartisipasi dalam acara pada tahunan ini digelar dari jarak jauh. Investor muda Maroko ini memanfaatkan waktunya dengan bijak selama lockdown karena pandemi virus corona dengan membuat satu demi satu inovasi. Hanya perlu waktu kurang dari 2 bulan bagi remaja berusia 12 tahun ini untuk membuat masker tersebut yang merupakan ciptaan terbarunya. Sumber VOA Indonesia dengan perubahan. Kalimat kedua tidak efektif karena, nah ini oke kita bahas ya. Kalimat dua tidak efektif karena terdapat frasa yang tidak diperlukan, yakni yang menggembarkan. Seperti itu ya. Ciptaan Bilal yang menggembarkan ini, frasa tersebut dapat dihilangkan dan tanpa mengubah maknanya. Ciptaan Bilal ini menjadikannya langsung bisa seperti itu ya, tanpa harus ada kata menggembarkan. Jadi jawabannya adalah E. Terdapat frasa yang tidak diperlukan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini sama juga ya dengan bacaan yang sebelumnya. Jika kalimat 4 dan 5 dihubungkan oleh konjungsi akan terjadi 4 dan 5. Investor muda Maroko ini inventor muda Maroko ini memanfaatkan waktunya dengan bijak selama lockdown karena pandemik virus corona dengan membuat satu demi satu inovasi. Hanya perlu waktu kurang dari 2 bulan bagi remaja 12 tahun ini untuk membuat masker tersebut yang merupakan ciptaan terbarunya. Nah, oke, pembahasannya langsung ya. Konjungsi yang tepat untuk menghubungkan kalimat 4 dan 5 adalah konjungsi yang bersifat menambahkan dengan referensi, yaitu konjungsi dengan itu. Konjungsi tersebut
bersifat menambahkan dari kalimat 4 oleh kalimat 5. Kalimat 5 sebagai referensi ke kalimat 4, yaitu memanfaatkan waktunya dengan bijak selama lockdown karena pandemik virus corona, dengan membuat satu demi satu inovasi dan menjadi alasan untuk kalimat seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah A. Investor muda Maroko ini memanfaatkan waktunya dengan bijak selama lockdown karena pandemik virus corona. Kemudian konjungsinya dengan membuat dengan membuat satu demi satu inovasi, dengan itu hanya perlu waktu kurang dari 2 bulan lagi bagi remaja berusia 12 tahun ini untuk membuat masker tersebut yang merupakan ciptaan terbarunya. Seperti itu. Jadi ini ya kata konjungsinya dengan itu. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya masih sama bacaan sebelumnya. Kata beribuhan yang kurang tepat untuk digunakan pada teks di atas adalah Oke, kata yang kurang tepat untuk digunakan terdapat pada pilihan A. Kenapa? Kata teranyarnya gitu ya. Teranyarnya kurang tepat untuk digunakan karena bentuk teksnya yang naratif dan netral. Kata yang lebih tepat untuk digunakan adalah terbarunya karena langsung tertuju pada maknanya. Jadi jawabannya adalah A ya, ya kalimat yang kurang tepat. Jadi teranyarnya seperti itu. Seharusnya terbarunya seperti itu. Oke, yang kelima. Oke, 5 beda ya. Kru yang bekerja untuk membebaskan kapal kontainer besar dan nan raksasa di terusan Suez, Mesir berhasil mengapung kembali kapal itu dan membelokkan buritan kapal. Belum jelas kapan kapal Ever Given itu bisa melanjutkan pelayarannya atau kapan kanal itu kembali ke operasi rutinnya. Perkembangan pada Senin 29 Maret pagi itu terjadi setelah hampir seminggu lalu lintas di terusan itu tertutup. Bagi rute penting pengiriman yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah. Upaya pembebasan kapal itu melibatkan kombinasi pengerukan sebagian tepi kanal dan sekelompok kapal tunda yang kuat yang menarik kapal. Kru berharap air pasang akan memberi cukup air kanal itu sehingga akhirnya membebaskan Ever Given yang telah menjadi fokus perhatian internasional. Sumber VOA Indonesia dengan perubahan. Penggunaan tanda baca yang salah pada teks di atas terdapat pada kalimat. Oke, kita bahas ya. Ini menggunakan materi tanda baca dan tata tulis atau penggunaan ejaan umum bahasa Indonesia. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat 1 dan 3, yaitu pada penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma pada kedua kalimat tersebut tidak dibutuhkan dan keberadaan tanda koma tersebut hanya membuat canggung bentuk kalimat serta pemaknaannya. Jadi jawabannya adalah C ya, 1 dan 3. Oke, selanjutnya. Presiden Joko Widodo mengatakan kemitraan strategis antara usaha mikro atau UMKM ya dengan korporasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas UMKM di tanah air. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini bisa meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Jokowi pun ingin kontrak kerjasama ini harus terus berkelanjutan dengan nilai kontrak yang semakin tinggi, semakin luas cakupannya. Ia juga berpesan kepada para UMKM untuk menjadikan kontrak kerjasama ini sebagai ajang pembelajaran agar kualitas usahanya bisa semakin membaik. Yang kelima, ia menekan kerjasama ini harus bisa saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan UMKM, yaitu dengan melibatkan UMKM di lingkungan sekitar perusahaan dalam berbagai kegiatan
perusahaan. Yaitu dengan melibatkan UMKM di lingkungan sekitar perusahaan dalam berbagai kegiatan perusahaan. Sumber VOA Indonesia dengan perubahan. Judul yang sesuai untuk teks di atas adalah A. Kemitraan UMKM dengan kooperasi dengan peningkatan kualitas. B. Kemitraan berkelanjutan antara UMKM dengan koperasi mutualisme dalam kemitraan UMKM dengan koperasi. C. Peningkatan kualitas UMKM karena koperasi. D. Koperasi sebagai ujung tombak peningkatan kualitas ekonomi. Pembahasannya adalah ini merupakan materi pembuatan judul. Judul ditentukan berdasarkan topik pembicaraan pada teks yaitu kemitraan UMKM dengan koperasi. Jadi jawabannya adalah A, kemitraan UMKM dengan koperasi dengan peningkatan kualitas. Oke, selanjutnya soalnya sama ya dengan sebelumnya. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bahas ya. Nah, ini menggunakan materi tanda baca dan tata tulis atau pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Sorry, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat keempat, yaitu pada penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma tidak dibutuhkan pada kalimat tersebut karena sudah menjadi kalimat yang utuh dan tidak terdapat frasa atau klausa yang setara untuk dipisahkan. Nah, jadi kalimat nomor 4 tidak menggunakan tanda baca koma. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, next question. Oke, masih sama terkait bacaannya. Pada kalimat 3 terdapat bagian rumpang dan harus diisi dengan sebuah konjungsi. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah, oke, kita baca pembahasan. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang ialah konjungsi aditif. Salah satu kata konjungsi berjenis adiktif adalah kata dan. Ya, kata dan ini ya yang tepat. Konjungsi aditif menjadi tepat karena terdapat dua hal yang harus dipilih, bukan satu. Seperti itu. Jadi yang nomor 3, nih, Jokowi pun ingin kontrak kerjasama ini harus terus berkelanjutan dengan nilai kontrak yang semakin tinggi dan semakin luas. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ini beda soal ya. Pahami teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5 ya. Oke, sorry ini ada typo ya. Nanti menyesuaikan saja kalau ada soal seperti ini. Oke, pertama, polisi mengkonfirmasi kedua pelaku bom bunuh diri di depan halaman gereja katedral di Jalan Kartini, Makassar, Sulawesi Selatan, hari Minggu 28 Maret sebagai titik-titik suami istri yang baru saja menikah 6 bulan yang lalu. Polisi baru menyebut inisial identitas keduanya sebagai L dan YSF. Di Makassar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kembali mengukuhkan hal ini, sebagaimana yang diindikasikan 3 pengamat intelijen dan terorisme yang diwawancarai VOA sebelumnya. Titik-titik mengatakan pelaku adalah bagian dari kelompok Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Lalu Argo Yuwono secara lebih rinci menyebut pelaku sebagai bagian dari kelompok JAD yang melakukan pengeboman gereja katedral Our Lady of Mount Carmel di Jolo, Filipina pada Januari 2019 yang menewaskan 20 orang dan melukai 102 lainnya. Berdasarkan keterangan polisi, diketahui L dan YSF berboncengan sepeda motor dan mencoba memasuki kawasan gereja ketika berakhirnya misa Minggu Palma. Seorang penjaga keamanan gereja mencegah mereka dan tak lama kemudian ledakan terjadi. Sedikitnya 20 orang luka-luka terkena pecahan bom. Sementara kedua tersangka pelaku sementara kedua tersangka pelaku tewas ketika. Sumber VOA dengan perubahan. Penulisan judul yang tepat untuk teks di atas adalah
Oke, kita bahas dulu. Penulisan judul yang tepat adalah Bom Makassar, Pengantin Baru, dan Potensi Serangan Baru. Penggunaan tanda baca titik dua tepat digunakan karena kalimat selanjutnya ialah sesuatu yang menjelaskan Bom Makassar, lalu penulisan huruf pada awal kata selalu ditulis kapital, kecuali untuk kata hubung seperti kata dan. Jadi yang benar adalah Bom Makassar, titik dua, pengantin baru, dan potensi serangan baru. Jadi jawabannya adalah E. Oke, next question. Oke, masih sama ya dengan bacaan sebelumnya. Konjungsi pada kalimat 5. Nah, kalimat 5 mana nih? Oke, ini ya. Kurang tepat. Maka dari itu konjungsi yang tepat untuk menyempurnakan kalimat tersebut adalah kita baca pembahasan terlebih dahulu ya. Konjungsi yang tepat untuk menggantikan bagian yang kurang tepat pada kalimat 5 adalah bahkan. Konjungsi bahkan menandakan jika kalimat selanjutnya berisi informasi tambahan dan membuat rujukan dari kalimat sebelumnya menjadi penting dan tidak dipisahkan. Seperti itu. Oke, kita langsung terapkan. Lalu Argo Yuwono secara lebih rinci menyebut pelaku sebagai bagian dari kelompok JAD yang melakukan pengeboman gereja katedral Our Lady of Mount Carmel di Jolo, Filipina pada Januari 2019 yang menewaskan 20 orang dan melukai 102 lainnya. Nah, kata bagian ya, bagian ini, sorry, kata yang kurang tepat adalah bahkan ya. Oke, jawabannya adalah bahkan. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 11. 11. Oke, beda bacaan. Musik bagi banyak orang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat membuat seseorang bersenandung dan menggerakkan badan, juga dapat membantu kita mengatasi masalah kesehatan. Terdapat beberapa manfaat musik yang telah terbukti melalui penelitian terkait hubungan musik dengan kesehatan yang dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah internasional. Sebuah studi yang memuat dalam jurnal Frontier in Psychology menemukan bahwa ketika pasien fibromialgi mendengarkan musik yang mereka sukai selama 10 menit, detak jantung mereka menjadi lebih lambat dari 120 denyut per menit dan rasa sakit mereka berkurang. Selain itu, mobilitas para pasien juga meningkat dengan mendengarkan musik. Selanjutnya, jurnal Ergonomics pada tahun 2013 mempublikasikan sebuah studi yang menunjukkan bahwa musik dapat membantu pikiran seseorang lebih terfokus dalam bekerja dan juga membantu meningkatkan kemampuan mengemudi kendaraan. Yang ketujuh, musik yang sesuai untuk keduanya adalah yang mempunyai irama pelan dan tenang seperti musik pada zaman barok. Manfaat musik lainnya menurut sebuah studi pada Nature Neuroscience pada tahun 2011 adalah meningkatkan performa olahraga dan memperbaiki suasana hati. Kata berimbuhan dalam bacaan di atas yang benar kecuali, oke, kita simak ya, materi kata berimbuhan konjungsi repetisi preposisi afiks. Kata berimbuhan memperbaiki seharusnya ditulis memperbaiki. Kata berimbuhan memperbaiki terdiri dari kata dasar baik mendapatkan imbuhan men plus per i. Jadi yang betul adalah memperbaiki. Jawabannya adalah E ya. Ini yang sesuai dengan pertanyaan. Kata berimbuhan dalam bacaan di atas benar kecuali memperbaiki. Yang benar seharusnya memper gitu ya. Oke, selanjutnya number 12. Dalam
perkembangannya hidrogen cyanida atau yang lebih dikenal dengan cyanida digunakan sebagai senjata. Pada zaman Romawi kuno, cyanida digunakan untuk meracuni anggota keluarga kerajaan dan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman keamanan. Selama Perang Dunia I, Prancis menggunakan zat ini sebagai senjata mereka dalam mengalahkan musuhnya. Bahkan senjata cyanida ini dikembangkan secara lebih lanjut dalam bentuk cairan dengan efek yang mematikan. Di Jerman, menjelang berakhirnya Perang Dunia II, cyanida digunakan oleh Adolf Hitler, Eva Braun, serta beberapa pengikutnya bunuh diri. Sedangkan di Jepang, zat tersebut digunakan oleh Chisako Kakehi untuk membunuh 7 suaminya demi mendapatkan warisan. Kata sambung yang tidak tepat pada paragraf di atas adalah, oke, kita bahas ya. Kata sambung yang tidak tepat pada paragraf tersebut adalah kata serta. Kata serta seharusnya diganti dengan kata yang menunjukkan hubungan penambahan sejajar. Kata serta bisa digunakan setelah ada kata dan. Misal, Anton, Tono, dan Amir serta teman-temannya berangkat hari ini. Nah, berarti yang salah adalah D, nomor 5. Di Jerman, menjelang berakhirnya Perang Dunia II, cyanida digunakan oleh Hitler, Eva Braun, serta seperti itu. Seharusnya kalau ingin menyertakan kata serta harus didahului dengan kata dan terlebih dahulu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya number 13. Jatuhnya pesawat berkapasitas 266 penumpang Airbus A300-600 merupakan peristiwa kedua bagi America Airlines. Bila tidak bisa mengendalikan pesawat akibat keseimbangan pesawat mendadak berubah dengan jatuhnya mesin berbobot sekitar 5 ton. Pesawat mendarat dan menghujam tempat parkir kendaraan 31 detik kemudian dan 271 penumpang plus awak tewas seketika. Kecelakaan lain menyangkut mesin copot dialami oleh pesawat kargo LI milik Flag Carrier Israel 4 Oktober 1992. Mesin nomor 4 atau yang paling ujung pada sayap kanan tiba-tiba lepas akibat dua fuse pin atau baut kedudukan mesin. Baut kedudukan mesinnya lepas ya. Disusul kemudian oleh mesin nomor 3. Mendadak kehilangan 2 mesin, pilot tidak dapat mengendalikan pesawat dan menabrak gedung bertingkat di Amsterdam, Belanda. 4 awak tewas berikut 47 penghuni flat yang ditabrak. Kata sambung yang tidak tepat pada paragraf di atas adalah, kita bahas ya, materi ini adalah materi berimbuhan, konjungsi, repetisi, preposisi, afiks. Kata sambung yang tidak tepat pada paragraf di atas adalah atau pada kalimat 5. Mesin nomor 4 atau yang paling ujung pada sayap kanan tiba-tiba lepas akibat dua fuse pin atau baut kedudukan mesin lepas. Kata sambung tersebut tidak perlu, seharusnya dihilangkan supaya menjadi kalimat. Mesin nomor 4 yang paling gitu ya, mesin nomor 4 langsung ya, yang paling ujung pada sayap kanan, jadi tidak harus menambahkan atau. Jadi jawabannya adalah C ya. C, kalimat nomor 5. Oke, next question. Sistem baru panggilan penumpang pesawat diterapkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Panggilan kepada penumpang hanya berlaku 2 kali. Melalui penerapan sistem baru tersebut, penumpang yang akan terbang dari Terminal 3 diharapkan bisa lebih memperhatikan jadwal penerbangannya ketimbang mengandalkan pengumuman dari pengeras suara. Selain itu, penumpang juga diminta untuk tiba lebih awal agar dapat mengantisipasi keterlambatan, mengingat penumpang masih belum terbiasa dengan kondisi Terminal 3 yang baru dioperasikan 9 Agustus 2016 mendatang. Sumber kompas.com. Kata berimbuhan yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia adalah, jawabannya adalah
C. Kenapa harus C? Kata berimbuhan yang salah adalah memperhatikan. Karena menurut KBBI, yang kata yang benar adalah memerhatikan. Huruf P luruh karena bertemu dengan me, seperti itu ya. Jadi yang benar adalah C. Memperhatikan. Ini ya. Oke, next question number 15. Emil menjelaskan kegiatan sekolah rasa untuk melatih indera pengecap anak mengenalkan rasa bisa dimulai sejak dini. Misalnya saat bayi mulai mendapat makanan pendamping ASI, berikanlah empasi yang sehat, tidak terlalu asin atau terlalu manis dan tanpa penyebab rasa sehingga anak terbiasa dengan rasa asli makan. Oleh karena itu, anak bisa terbiasa memilih makanan sehat. Emil mengatakan, anak-anak merupakan agen perubahan. Anak-anak justru bisa memberikan inspirasi kepada orang tuanya mengenai pola makan sehat. Konjungsi yang tidak tepat pada paragraf tersebut adalah konjungsi yang tidak tepat pada paragraf tersebut adalah oleh karena itu. Konjungsi oleh karena itu seharusnya diganti dengan konjungsi oleh karena itu seharusnya diganti oleh dengan begitu. Nah, oke. Rasa biasa dimulai sejak dini, misalnya dapat makanan berikanlah si dan tanpa penyebab rasa sehingga anak terbiasa dengan rasa makan. Dengan begitu ya, bukan oleh karena itu seperti itu ya. Nah, jawabannya adalah seperti itu ya. Konjungsi yang tidak tepat adalah oleh karena itu. Seharusnya diganti dengan begitu. Oke, next question number 16. Pemerintah bisa mengatasi masalah belum optimalnya manfaat pembangunan ekonomi dengan melakukan retribusi pendapatan melalui anggaran dan pajak. Di satu sisi, besarnya subsidi energi misalnya jelas membuat upaya retribusi sia-sia karena penerima subsidi justru kelompok kaya. Di sisi yang lain, pemerintah harus menaikkan anggaran infrastruktur yang masih rendah untuk membuka kesempatan kerja. Dengan demikian, pemerintah harus menerapkan pajak progresif yang tinggi untuk kepemilikan properti dan mobil. Upaya ini ibarat sekali rengkuh dua tujuan tercapai mengatasi kesenjangan sekaligus mempengaruhi subsidi. Ide pokok paragraf di atas adalah, oke, kita bahas ya sebelum ke jawaban. Materi gagasan utama, identifikasi, judul, pola kalimat, rujukan kalimat, dan kalimat rumpang. Ide pokok bacaan adalah inti pembahasan yang tergambar atau yang dibicarakan dalam suatu paragraf atau bacaan. Ide pokok bacaan tersebut adalah belum optimalnya pembangunan ekonomi seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya cermati teks berikut. Oke, nah ini tips buat adik-adik sekalian ya ketika ingin mengerjakan lebih cepat, baca pertanyaannya terlebih dahulu. Misalnya kata ini pada kalimat 5 merujuk pada seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini baca em, kalimat sebelumnya dan kalimat yang dirujuk seperti itu. Berarti saya pakai yang keempat ya. Kalimat keempat UK atau UK ID Festival 2016 ini dibuka di New Art Gallery and Sculpture Park Bandung. Industri kreatif merupakan salah satu sektor yang penting untuk masa depan. Acara ini, nah, karena merujuk acara ini seperti itu ya. Kata pada kalimat 5 merujuk pada UK ID Festival seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Berarti kalau ada soal seperti ini lagi, lebih bagusnya langsung adik-adik baca pertanyaannya, kemudian menunjuk ke kalimat berapa. Ini untuk menghemat waktu juga, seperti itu ya. Oke, kemudian, nah ini kita baca lebih ke pertanyaannya. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, nah kalau kalimat utama paragraf berarti kita harus membaca.
tidak langsung kalimat yang dirujuk kalimat berapa. Fenomena alam unik terjadi di Ranu Kumbolo, kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dipicu penurunan suhu secara drastis, area sekitar Ranu Kumbolo terlapisi es bak turun salju. Peristiwa itu diabadikan seorang pendaki bernama Rahmat Widodo Jumat pekan lalu. Dalam unggahannya, Rahmat menghimbau bagi para pendaki agar membawa alat keamanan yang memadai selama mendaki gunung-gunung di Indonesia. Beberapa alat yang diperlukan antara lain sleeping bag atau kantung tidur dengan batasan 0 Celcius, sarung tangan, penutup kepala, baju, celana polar, dan jaket anti air. Apabila diperlukan bisa membawa selimut tambahan. Nah, materi gagasan ini kalau pembahasannya ya, materi gagasan utama, identifikasi judul, pola kalimat, rujukan kalimat, dan kalimat rumpang. Maka kita harus sering-sering berlatih ya terkait hal-hal ini seperti itu. Terutama yang paling banyak keluar adalah biasanya gagasan utama. Kalimat utama memuat ide atau gagasan pokok. Dalam paragraf tersebut, kalimat utama terdapat di awal paragraf, yaitu fenomena alam unik terjadi di Ranu Kumbolo, kawasan Gunung Semeru. Nah, ini ya biasanya gagasan utama itu berada di paragraf pertama seperti itu, dan kadang juga bisa di kalimat pertama. Jadi jawabannya adalah E. Oke, next question, number 19. Oke, kita baca dulu pertanyaannya yang ditanyakan apa. Kalimat 2 dalam bacaan di atas bermaksud menyatakan bahwa, oke, kita baca sebelum dan sesudahnya dan kalimat yang dirujuk biar cepat membacanya. Korupsi institusional merupakan masalah serius yang mengancam negara demokrasi karena dapat meruntuhkan integritas kinerja dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Melalui pendistorsian proses demokrasi dan kebijakan publik dibandingkan dengan jenis korupsi konvensional, korupsi institusional memiliki dampak yang lebih merusak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, karena patologi demokrasi ini merupakan bentuk korupsi yang legal dan menjadi bagian formal integral proses pemerintahan, kita seringkali mengabaikan dampaknya. Nah, kata distorsi, ini ya pertanyaannya adalah kalimat 2 dalam bacaan di atas bermaksud menyatakan bahwa kata distorsi memiliki makna penyimpangan. Kalimat 2 dalam bacaan di atas bermaksud menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan korupsi konvensional, korupsi institusional berdampak lebih buruk akibat penyimpangan proses demokrasi dan kebijakan publik. Seperti itu. Maka jawabannya adalah D. Jika dibandingkan dengan korupsi konvensional, korupsi institusional berdampak lebih buruk akibat penyimpangan proses demokrasi dan kebijakan publik. Seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi ya, distorsi memiliki makna penyimpangan. Jadi jawabannya adalah D. Oke, next question, the last question untuk kemampuan memahami bacaan dan menulis. Oke, kita baca dulu ya pertanyaannya ya. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah, berarti harus dibaca semua. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi inflasi Indonesia belum stabil. Kehidupan titik-titik tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Definisi konsep nilai waktu uang jumlah titik-titik yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Artinya, inflasi dapat mengurangi daya beli yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Akibatnya pendapatan menurun sehingga sebanyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau titik-titik sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Diadaptasi dari Yuk Belajar Saham untuk Pemula, Investor Saham Pemula. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah, oke, materi gagasan utama, identifikasi judul, pola kalimat, rujukan kalimat, dan kalimat rumpang. Jadi pokok teks tersebut terdapat dalam kalimat pertama yang membahas tentang kondisi inflasi.
Berikut teks membahas tentang kondisi nilai uang yang semakin berkurang akibat inflasi terus-menerus. Jadi judul yang paling tepat untuk teks di atas adalah inflasi menggerogoti uang. Seperti itu. Jadi biasanya ada di kalimat yang pertama. Oke, jawabannya berarti inflasi menggerogoti nilai uang. Jadi jawabannya adalah C. Oke, jadi ini ada di sekalian pembahasan terkait kemampuan memahami bacaan dan menulis. Terima kasih atas atensinya dan waktunya untuk sama-sama belajar. Jadi untuk terkait kemampuan memahami bacaan dan menulis, kalau tips dari kakak adalah baca dulu pertanyaannya, apa yang ditanyakan, kemudian baca terkait bacaannya. Daripada misalnya adik-adik membacanya sampai misalnya 3 paragraf, ternyata yang ditanyakan di paragraf pertama. Nah, itu kan mubazir waktu lah, seperti itu kan. Tapi kalau yang ditanyakan biasanya terkait gagasan utama ataupun hal-hal yang lainnya, misalnya rangkuman. Nah, baru kita membaca secara keseluruhan. Tapi kalau sudah berbicara mengenai kalimat nomor 5, kalimat nomor 3, ataupun yang tidak tepat, ataupun yang kurang tepat, seperti apa? Nah, berarti kita langsung merujuk ke kalimat tersebut agar kita lebih bisa fokus di sananya. Oke, jadi itu yang bisa disampaikan dan semoga adik-adik bisa paham dan bermanfaat materi pada sesi kali ini dan terima kasih dan ditunggu untuk menonton ataupun belajar di materi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.